Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Sahren Azril Ramadan Walangadi dengan NIM 210901231300055. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait materi inspeksi las, yaitu mengidentifikasi cacat las dengan penetran tes pada hasil las. Sini ada latar belakang. Pengelasan merupakan salah satu teknik penyambungan material yang banyak digunakan dalam berbagai industri seperti konstruksi, manufaktur, dan migas. Kekuatan dan keandalan sambungan las sangat penting dalam menjamin struktur, terutama dalam aplikasi yang memerlukan ketahanan terhadap berat beban, tekanan tinggi, serta kondisi lingkungan ekstrim. Salah satu metode inspeksi non-destruktif (NDT) dan destruktif yang sering digunakan untuk mendeteksi cacat pada sambungan las adalah penetran tes. Penetran tes sendiri digunakan untuk mengidentifikasi adanya retakan atau cacat permukaan yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kemudian di sini ada rumusan masalah yang saya bagi menjadi dua, yaitu apa itu penetran pada inspeksi las, apa itu tujuan dari penetran tes, bagaimana tahapan pengujian dengan penetran, apa kegunaan penetran tes, bagaimana tipe, lokasi, dan sifat cacat yang diungkap pada penetran tes, dan bagaimana standar penerimaan dan penolakan penetran tes. Kemudian bisa kita lihat sendiri pengertian dari uji penetran. Kurang lebihnya, metode penggunaan cat permukaan dengan menggunakan cairan penetran yang berdaya resap sangat tinggi dan merah atau hijau fluoresen. Liquid penetran dengan warna tertentu meresap masuk ke dalam diskontinuitas, kemudian liquid penetran tersebut dikeluarkan dari dalam diskontinuitas dengan menggunakan cairan pengembang yang warnanya kontras dengan liquid penetran, yaitu warna putih. Terdeteksinya diskontinuitas adalah dengan timbulnya bercak-bercak merah yang keluar dari dalam diskontinuitas. Di sini ada tujuan uji penetran tes. Berikut gambarnya, seperti ada crack, seam, fault, porosity, dan slag inclusion. Jenis NDT ini dimaksudkan untuk mengungkap jenis-jenis non-konformasi yang terbuka ke permukaan seperti retak, lipatan, keroposan, lapisan, dan inklusi retak atau benda asing lainnya. Kemudian tujuannya adalah setelah cacat atau non-konformasi tersebut diperbaiki, menghasilkan permukaan benda objek inspeksi yang bebas cacat, sekaligus mencegah terjadinya pengembangan cacat tersebut menjadi penyebab kerusakan yang lebih serius. Kemudian di sini ada tahap aplikasi bahan peresap. Setelah zat peresap disemprotkan, ditunggu beberapa saat secukupnya untuk memberikan waktu bagi zat tertentu untuk meresap ke dalam celah-celah non-konformasi yang terbuka di permukaan. Penyemprotan tergantung pada suhu dan kondisi permukaan uji. Suhu biasanya berkisar antara 50 hingga 100 derajat Fahrenheit atau 10 hingga 38 derajat Celcius. Kemudian masuk ke tahap pengeringan pasca pembasuhan. Pengeringan dapat dilaksanakan dengan menggunakan semprotan udara panas atau dingin, atau dibiarkan mengering sendiri pada suhu kamar, asalkan suhu bagian yang akan diinspeksi tersebut berkisar antara 50 hingga 100 derajat Fahrenheit untuk penetran fluoresen, atau antara 50 hingga 125 derajat Fahrenheit untuk penetran visible. Jika dikeringkan menggunakan oven, suhu tidak boleh melebihi 160 derajat Fahrenheit atau 71 derajat Celcius. Berikut ada gambar tahap pengeringan pasca pembasuhan. Kemudian tahap developing. Yang pertama, developer tepung kering atau dry powder developer. Developer jenis ini harusnya segera diaplikasikan setelah permukaan mengering. Kemudian ada developer larut air. Developer jenis ini harus diaplikasikan segera setelah sisa atau kelebihan penetran dibersihkan dari permukaan yang diinspeksi
tanpa menggunakan keringnya permukaan. Kemudian yang ketiga, jenis developer wet non-aqueous. Penyemprotan dilaksanakan setelah permukaan kering dari bahan pembasuh. Penyemprotan harus merata di seluruh permukaan yang akan diinspeksi. Kemudian tahap selanjutnya yaitu inspeksi dengan sinar hitam atau black light. Panjang gelombang dari sinar hitam berkisar antara 320 hingga 380 mm. Pengecekan black light harus dilaksanakan secara periodik dan pembersihan reflektor dan filter harus dilaksanakan setiap hari dengan hati-hati. Filter yang retak harus segera diganti. Bola lampu yang rusak harus segera diganti karena mengeluarkan radiasi energi ultraviolet. Karena pengungkapan indikasi sangat bergantung pada intensitas UV yang tetap. Maka voltase harus dijaga dengan menggunakan voltage regulator pada saluran input listrik arus bolak-balik. Kemudian kegunaan uji penetran sangat efektif untuk mengungkapkan keberadaan cacat atau non-konformasi yang terbuka di permukaan, seperti misalnya lipatan porositas, lapisan inklusi terak atau kotoran, fusi tidak sempurna, retak, dan lain-lain yang biasanya berada pada produk pengelasan, tampaan, rolan, dan pengecoran. Berikut ada tipe, lokasi, dan sifat cacat yang diungkap oleh penetran tes. Lanjut, standar penerimaan dan penolakan. Standar penerimaan dan penolakan dalam PT biasanya disusun oleh pihak desainer untuk pekerjaan atau proyek tertentu secara individual. Biasanya standar ini didasarkan atas pengalaman yang serupa pada waktu lampau, dengan kesamaan prinsip yakni tingkat integritas yang dipersyaratkan. Sebagai contoh misalnya untuk suatu jenis konstruksi yang tidak kritis, kadang-kadang standar penerimaan mengizinkan keberadaan indikasi atau diskontinuitas dengan ukuran tertentu di seluruh permukaan benda uji atau di lokasi tertentu saja. Kesimpulannya, pengujian penetran adalah teknik yang digunakan untuk mendeteksi cacat permukaan pada material yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Pengujian ini sangat efektif dalam inspeksi sambungan las, terutama untuk mengidentifikasi retak atau porositas di permukaan las. Tujuan pengujian penetran adalah untuk menemukan cacat-cacat permukaan yang dapat menyebabkan kegagalan material dalam kondisi operasional. Kegunaan uji penetran adalah mendeteksi dan mengungkapkan cacat pada permukaan yang tidak kasat mata, memastikan kualitas pengelasan, dan mencegah kegagalan struktur di kemudian hari. Terima kasih, demikian pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.